Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-sa'ada wa syaqawa wa may yuti'illaha wa rasulahu wa lahu sa'adah fid dunya wal akhirah. Wa amma man kafar wa 'asa walahu syaqawah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang sama-sama kita mencari ridha dalam Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ingat selalu bahwa kita ini baik, kita ini Allah tempatkan di tempat yang baik itu karena rahmatnya. Maka setiap orang mukmin, setiap muslim selalu berdoa semoga Allah memberikan rahmatnya. Dan malam hari ini juga kita hadir di sini walaupun hujan agak rintik-rintik, agak gelap, godaan rambutan, godaan bolangsat. Nah, ini kita masukin orang-orang yang Allah berikan rahmatnya. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji ini bagaimana akhlak kepada tetangga. Dan sekaligus juga kita mulai sedikit kemarin bagaimana juga akhlak sesama makhluk, terutama ini sesama manusia. Yang kita awali kemarin di antara mukmin dengan mukmin itu saling mengucapkan salam kalau jumpa. Kalau sahabatnya bersin, doakan sahabatnya. Yang bersin bilang alhamdulillah. Yang mendengarkan, yang melihat, maka katakanlah yarhamukallah. Dan seterusnya, kalau sakit sahabatnya, maka kunjungilah. Ketika kita berkunjung, apa yang kita baca? Allahumma anta syafi la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ketika ada muslim yang meninggal, maka kita punya kewajiban juga mengafaninya, memandikannya, menyolatkannya sampai mengantarkan ke kuburnya. Dan bahkan kemarin sampai disampaikan bahwa orang yang sempat sembahyang jenazah menyolatkan muslim yang lainnya, melepaskan kewajibannya, namun juga Allah ganjar dengan satu qirat. Berapa satu qirat? Satu gunung Uhud pahalanya. Sampai diantarkan sahabatnya ini ke kuburan, maka Allah janjikan dia pahalanya 2 qirat, 2 gunung Uhud. Maka seorang mukmin ketika mukmin yang lain meninggal, kalau mau mendoakannya juga, Rasul mengajarkan yang tanpa khilaf di situ adalah ikut sembahyang jenazah, mendoakan jenazah. Dalam sembahyang itu banyak doa-doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup banyak. Sampai akhir ini. Terus ketika seorang muslim tadi meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Karena agama ini Rasulullah ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Makanya bunyi ayat watawasaw, saling memberikan wasiat, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan.
Berarti kalau begitu, setiap muslim ini punya kewajiban. Apa kewajiban kita ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka Allah katakan, kita ini umat yang baik. Bukan karena kita banyak. Kita ini umat yang baik karena kita ini ada ibadah haji setiap tahun. Kita ini umat yang baik karena Nabi Muhammad. Namun perintahnya adalah Allah tempatkan kita ini umat yang terbaik karena dua hal, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kalau begitu, setiap muslim punya kewajiban dakwah, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seterusnya, kalau sahabatnya itu membutuh pertolongan, maka bantulah. Maka secara umum banyak ini pertolongan. Di Aceh kayaknya pahami, membantu ti ajir, pasti materi dipahami. Sipek, betul. Membantu uang itu betul, sigartanya. Namun bantu yang lain juga, dari segi selain harta ini pun juga perlu. Contoh bunyi hadis kata Rasulullah, unsur zaliman wa mazlum. Bantulah orang yang menzalimi dan bantulah orang yang terzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, membantu orang yang terzalimi sudah jelas. Ini orang terzalimi kita bantu itu jelas. Bagaimana maksudnya membantu orang yang menzalimi? Apa ikut kerjaan dia juga? Kata Rasulullah, panggil dia, nasihati dia untuk tidak berbuat kezaliman. Ini membantu orang-orang yang dia zalim. Namun setelah kita ajak dan kita panggil, maka ini dalam hadis yang lain, laita minna man ghasyana. Enggak termasuk kelompok golongan Rasulullah, enggak termasuk umat Rasulullah, orang-orang yang menipu yang lainnya. Kalau ada seorang pemimpin, baik dia kepala rumah tangga, kepala kampung, kepala desa, seterusnya, sampai ke presiden, bertinggi pangkatnya mungkin, kalau dia menzalimi yang lainnya, menipu yang lainnya, dan meninggal dalam keadaan dia menipu, maka Allah haramkan surganya bagi dia. Seorang kepala keluarga menipu istrinya, menipu anak-anaknya, Allah haramkan surga. Seorang kepala desa apa kecil menong, getaki anggota roh, rakyat roh, meninggal dalam menipu itu, Allah haramkan surganya. Maka Rasulullah ini laita minna man ghasyana, enggak termasuk umatku. Di mana muslim, satu muslim menipu muslim yang lain. Kaum muslimin yang Tuhan hormati, jangankan menipu, menuduh orang untuk bahwa orang itu berbuat jahat atau menjelek-jelekkan orang, agama ini mengharamkan. Maka muslim dengan muslim ada 3 yang Allah haramkan. Yang pertama, hartanya. Artinya bahwa seorang muslim enggak boleh mengambil harta muslim yang lainnya secara kezaliman. Yang kedua, kehormatannya. Kita jelek-jelekkan orang, kita fitnah orang. Dan yang ketiga ini membunuhnya. Makanya wa qitalu muslim kufur. Orang yang membunuh muslim tanpa sebab, tanpa sesuai syar'i, maka dia kufur. Kalau dia kafir, pamaq'aduhun nar, maka tempatnya neraka. Selanjutnya,
yang pernah tengok kemarin bahwa seorang muslim hendaklah merendah diri, enggak angkuh dengan yang lainnya, enggak menyombongkan kekayaannya, enggak menyombongkan pangkatnya, enggak menyombongkan dia baik. Rasul ini mungkin jarang disampaikan, namun dalam hadis Abu Daud dan juga Tirmizi itu Rasul selalu berdoa. Di antara doa Rasulullah adalah Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya ini dalam keadaan miskin. Mungkin hari ini jarang orang berdoa seperti ini. Banyak orang berdoa, ya Allah, dapat kaya lu, dapat makmur lu, dapat proyek rumah lu, dapat proyek lampu lu. Namun setelah berdoa kata Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan. Allah, napudip lu miskin. Wa amitni miskinan. Dan cabut nyawa saya Allah ketika saya dalam keadaan miskin. Wa syurni ma'azamratil masakin. Dan kumpulkan saya dengan orang-orang yang miskin. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Rasulullah berdoa minta miskin? Dan doa ini yukhaliful ammah, menyalahi yang umum. Semua orang secara umum itu suka kaya-kaya ini. Ternyata kata Rasulullah, orang-orang miskin ini lebih peka perasaannya ketimbang orang yang kaya. Orang yang miskin ini lebih bersyukur nikmat ketimbang orang yang kaya. Orang yang miskin ini lebih menghormati yang lainnya ketimbang orang yang kaya. Maka katakan, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang yang miskin. Maka kelebihan orang yang miskin ini adalah hidup perasaannya. Dapat dia bawa rambut sabu kantong, bersyukur dia. Dia gak buang ini, dia akan habiskan. Tengok orang yang banyak pohon rambutannya, yang luah buah rambut. Ate sama-sama cut, alah dia bajunya. Makon mata. Dia baju mata. Nah bolang saat kena lebo no le lampu no. Ana mamih balangsat, alah. Ini dari pohon daunnya. Contoh kita ini enggak bersyukur nikmat. Rasulullah pernah mendapatkan hadiah dari orang-orang miskin, semangkok anggur. Yang biasa Rasulullah setiap dapat hadiah, beliau ini bagikan ke sahabat-sahabat. Namun yang ini enggak. Anggur ini Rasulullah makan, senyum Rasulullah. Ambil lagi, senyum lagi Rasulullah. Sampai habis anggur ini. Yang miskin tadi senang, bahagia sekali dia. Hadiah yang nunjuk Rasulullah sabu mangkok anggur, habis semua Rasulullah. Pulang dengan senang hati si miskin. Sepulangnya si miskin ini, sahabat nanya, ya Rasulullah, pakola inta uronya. Yang biasa adalah asena hadiah, apa saja engkau bagi? Kenapa hari ini engkau dapat hadiah anggur, enggak engkau bagi? Rasul menjawab, kalau saya bagi anggur tadi, saya khawatir setelah kalian makan anggur ini, kalian akan mengurangi kebahagiaan si miskin. Maka Rasulullah, anggurnya asam. Maka saya tidak bagi Rasulullah, saya habiskan sendiri. Jadi anggur asam Rasul habiskan sendiri. Bukan yang asam juga gok, tapi yang asam berpajo, yang got juga gok. Contoh akhlak Rasulullah. Namun kita hari ini maaf, nyoba rambut puluh mangga, juga gede, juga bagi. Oke, yang kan mangga acu, anak kang. Nyoba rambut belerang, nyobe, coba. Terbalik. Rasul mencontohkan tadi yang asam beliau makan, beliau habiskan. Namun yang baik-baik, yang mameh bawa rambut, misalnya bawa rambut mana, bawa rambut belangsat, Rasul bagi ini.
Artinya bahwa berbuat baik dengan yang baik. Di antara tadi bagaimana Rasulullah sampai belum mendoakan ini, semoga hidupnya miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, mungkin Yogo kita sambung. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ulang lagi, Pak Haji. Orang yang zikir. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya adalah, ada di antara doa Rasulullah juga mendoakan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahlu zikir. Pertanyaannya, bagaimana maksud dengan ahlu zikir? Dan juga, ya? Oh, golongan sedikit. Ya, ini kan bahasannya ketika antara sedikit, kikir, dan terus tadi zikir. Dan kau zikir. Terima kasih Pak Gaji berjelas. Rasulullah termasukkan orang kelompok ini yang sedikit. Seorang sahabat namanya Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani ini sahabat sangat dekat Rasulullah. Jadi sahabat ketika datang Huzaifah al-Yamani, semua berbisik-bisik. Siapa itu? Itu namanya dia Huzaifah al-Yamani, yang banyak ilmunya, pengetahuannya tentang agama, dekat dengan Rasulullah. Ketika sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan dunia, kebaikan akhirat, namun Huzaifah al-Yamani ini bertanya dia tentang sebaliknya. Banyak orang tanya tentang kebaikan dunia, bagaimana surga itu, bagaimana pahala-pahala itu. Namun Huzaifah bertanya sebaliknya. Pertanyaan beliau, ya Rasulullah, dulu dunia ini syar, jelek. Sebelum Rasulullah, Arab ini jahiliyah. Rasulullah, khair, kebaikan. Rasulullah kata Huzaifah, apakah setelah kebaikan ini Rasulullah akan datang keburukan? Rasul menjawab, iya. Sif anna ya Rasulullah. Kata Huzaifah, jelaskan kami. Bagaimana maksudnya bahwa setelah keburukan Rasulullah terang baik, habis itu buruk lagi? Rasulullah akan datang banyak fitnah. Ya'ti fitnah. Berbagai macam fitnah ini. Terus Huzaifah kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau itu buruk, kondisinya buruk, apakah mungkin setelah buruk itu baik lagi? Rasul menjawab, iya. Namun Rasulullah, na'am, fihi khairun walakinna fihi khal. Ada kebaikan namun bercampur. Bercampur kebaikan dengan keburukan. Yang menarik, karena Huzaifah adalah, ya Rasulullah, seandainya saya hidup ketika itu, yang dikubur, bagaimana saya? Kata Huzaifah. Rasulullah menjawab, ya Huzaifah, kalau engkau hidup ketika itu, di mana masanya itu fitnah merajalela, dan bahkan kata Rasulullah, banyak yang mengaku bahwa dia itu dai, dia itu tengku, dia itu ustaz, namun menceramahkan, menyampaikan yang neraka malahan. Justru menjelekkan yang baik. Nah, kalau engkau ya Huzaifah dalam kondisi itu, kata Rasulullah,
antamassaka ala sunnati, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Yang kedua ya Huzaifah, bergabunglah dengan orang-orang yang baik walaupun sedikit. Bergabunglah dengan orang-orang yang baik walaupun sedikit. Terus, seandainya kondisi ini sudah habis juga nih orang-orang yang baik-baik ini, tinggal kamu ya Huzaifah, maka menghindarlah, lebih baik kamu mati makan akar ketimbang kamu hidup di tengah-tengah mereka seperti ini. Ini makna yang sedikit tadi. Mungkin hari ini, tengok, Timur Tengah, antara Irak, Yaman, Arab Saudi, ini semuanya negara muslim semua ini. Kok berperang? Akarnya adalah fitnah. Ini muncul fitnah. Di kita hari ini apakah ada? Ada juga hari ini. Yang ini menjelekkan ininya, menjelekkan ini, semua ini. Tengkunya haji pakai. Saling menjelekkan, saling menyalahkan. Ini fitnah. Maka yang pokok adalah pesan Rasulullah kepada Huzaifah tadi, bergabunglah dengan orang-orang yang sedikit, walaupun sedikit. Maka kalau begitu, kebenaran bukan karena banyaknya jumlahnya, namun kebenaran ini Allah dan Rasulnya mengajarkannya. Cenderung maaf, orang-orang ketika tamassaka bis sunnah, tamassaka bi kitabillah, yang pegang teguh sunnah ini, cenderung dikucilkan. Tengok jemaah tabligh, kadang endong rumah, keluarga rumah, menyantap keluar kurut. Apa orang ini disalahkan? Gak menengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarga puluhan tahun, meninggalkan Siti Hajar, meninggalkan Ismail demi agama ini. Dan orang-orang ini kan mencontohkan tadi, mendakwahkan agama ini, meninggalkan keluarganya. Namun di pihak lain punya nawaknya, meninggalkan keluarganya. Ini akibat. Inilah hari ini. Maka paling pokok adalah berpegang teguh pada sunnah ini. Ini makna tadi, bergabunglah dengan orang-orang walaupun sedikit. Mungkin lagi yang begitu. Terima kasih. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, kalau tidak tersambung. Terus sambungan tadi, bagaimana akhlak kita ini sesama. An la yahjurahu aksar min salhati ayamin. Kalau ada sengketa, ada permasalahan, inilah kehidupan. Tanda kita ini hidup, kita punya masalah. Artinya bahwa tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Tengok, moto orang Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Mana tambang masalah juga nih. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Sama tetangga, sama keluarga, semua ini gesekan. Namun kalau ini yang terjadi, jangan sampai ini nggak saling menegur sapa di atas 3 hari. An la yahjuru akhahu fawqa salati ayyam. Buang muka, nggak mau bicara melebihi 3 hari. Ini batasan waktu yang Rasulullah katakan yang paling trik. Maka seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apaan sih ini? Tolong nasihati aku. Rasul menjawab, la taghdab, jangan marah. Rasul coba berikan saya nasihat yang lainnya. Rasulullah, la taghdab, sama ungkapannya, jangan marah. Sampai 3 kali. Ini sahabat minta emosi banyak, yang banyak nasihatnya. Namun Rasul lego menjawab jawaban yang sama, la taghdab, jangan marah. Kenapa? Yang pertama, marah ini begitu orang marah, maka dia bergabung dengan syaitan. Maka antara ini, cara kita kalau marah, menutup marah, berwudulah. Karena wudu itu mendinginkan hati dan syaitan pun juga lari. Yang kedua, karena marah ini, hal yang kecil, dia akan saling membunuh. Karena marah, karena emosinya. Maka Rasulullah ini, la taghdab, jangan marah.
yang rumit jadi besar dia karena marah. Kalau begitu, tengok bunyi ayat. Kadhimil ghaidha. Orang-orang yang baik, yang Allah janjikan kebaikan, di antaranya adalah menahan diri dari kemarahan. Mampu menahan yang kedua, wa'afina anin nas, memaafkan yang lain. Tahan kemarahan dan memaafkan. Rasul banyak mencontohkan, banyak kasus. Mencontohkan bagaimana orang-orang Quraisy menyiksanya, menghina Nabi, melempar Nabi, tapi memaafkan. Jadi kalau kita ini mengaku bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad, enggak cukup dengan maulid. Mencontoh sifat Nabi Muhammad, mengamalkan sifat Nabi Muhammad tadi dalam kehidupan. Nabi enggak kaya, sahabat banyak enggak kaya. Namun tengok bahwa semua sahabat Nabi hidup kebahagiaan, bahagia. Kalau begitu kuncinya memang bahwa bahagia bukan pada kayaannya. Bagaimana kita ini menjalankan agama ini? Bapak, Ibu yang saya hormati, yang paling pokok lagi saya itu adalah an la yaghta. Jangan sampai menceritakan kejelekan orang lain. Dalam bahasa kita ini ghibah. Rasul tanya para sahabat, "At-tadruna manil ghibah?" Wahai para sahabat, tahu enggak apa itu ghibah? Semua sahabat serempak menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menunjukkan lagi hadis ini, al-ghibah zikruka akhaka bima yakra. Ghibah itu adalah kamu sebutkan, kamu ceritakan tentang saudara kamu dan dia enggak suka. Dah begah si fulan cucu, si fulan menoh, si fulan menoh. Nak urnya nagala. Lantas sahabat nanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau memang betul yang kami ceritakan itu betul ada pada dia. Contohnya dia katakan dia mencuri. Memang dia pencuri memang." Rasulullah, itulah ghibah. Kalau enggak ada, fitnah namanya. Fa in lam ya'mal zalika fa innaha fitnah. Maka kita kisahkan orang lain, ceritakan orang lain ini aibnya, itulah ghibah. Makanya agama ini mengajarkan man satara musliman satarahullah. Yang menutup aib-aib yang lainnya, Allah tutup aibnya. Namun sebaliknya, yang buka aib orang lain, Allah akan buka juga aibnya. Fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat. Maka dibalik tadi mengamalkan agama tadi, menutup aib orang lain dari pandangan orang lain, maka Allah tutup juga aib-aib kita dunia, termasuk Allah tutup juga aib kita yaumal qiyamah, pada hari akhirat. Maknanya bahwa kalau aib kita Allah tutup pada hari akhirat, dia tidak dihisab. Maka banyak kampung itu ribut, kampungnya enggak tenang karena ini. Saling mengkisahkan aib orang lain, buka aib orang lain, dan ujung-ujungnya mengarah kepada fitnah. Timbullah bahasa kolor hijau, bahasa ini, dan seterusnya. Saya buat kejut kemarin, kok ada yang dapuri kolor hijau? Pajan punya no. Dan contoh, bukan lagi dia ghibah, mengarah kepada fitnah. Dan agama ini menjelaskan bahwa kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Yang membunuh muslim dari kafir. Kalau memfitnah ini lebih kejam dari pembunuhan, apa namanya? Waktu kafir. Maka katakan tadi, ketika seorang muslim menggibah, menceritakan aib orang lain, itu dia gambarkan dalam Al-Quran membakar bangkai. Atau hiban taqwalah ma'akhikum maitah fakarihtumu. Kita jijik makan bangkai. Ada kambing mati seminggu, udah bau, banyak lalatnya, mau makan enggak?
Semua jijik. Itulah ghibah itu. Jijik untuk makannya. Namun kok galak di bubur? Nah, ini masalah. Al-Quran menggambarkan ghibah seperti bangkai yang kita jijik. Yang kan makannya, nengoknya jijik. Apalagi makan. Selanjutnya, ayah takirahu. Seorang muslim nggak boleh juga menghina yang lainnya. Maka di antara tadi kenapa Rasulullah selalu mendoakan hidup dalam keadaan miskin, nggak timbul ini. Biasanya timbulnya menghina yang lainnya karena Dro merasa udah penuh. Karena Dro merasa lebih baik dari yang lainnya. Karena Dro mungkin merasa lebih kaya, punya jabatan, punya kehormatan menurut Dro. Dan meremehkan yang lainnya. Meremehkan ini ujung-ujungnya mengarah kepada menghina yang lainnya. Seterusnya, ayaskhara minhu, menjelek-jelekkan. Maka kalau kita tengok Rasulullah mengajarkan bahwa kekayaan itu adalah fitnah, ujian. Yang punya jabatan itu pun juga ujian. Ujian. Bagaimana kita ketika diuji yang kekayaan, termasuk juga sebaliknya miskin juga ujian. Kalau begitu memang hidup ini ujian. Kalau kita punya umur 60 tahun, 70 tahun, maknanya bahwa kita kalau 70 tahun potong masa balik umur dia 60 tahun, ini masa ujiannya. Kalau begitu ini kehidupannya adalah ujian. Untuk apa ujian ini? Allah katakan, liya'lam ayyukum ahsanu amala. Ujian tadi kita sama di sekolah untuk menempatkan ini anak naik kelas, ini enggak naik kelas. Kita buat ujian. Ini ujian anak mampu menjawab betul naik kelas. Yang enggak mampu menjawab enggak naik kelas. Kita butuh juga Allah berikan ujian-ujian kehidupan ini, bagaimana kita menyikapi kehidupan itu. Berhasil menyikapi dengan baik, maka Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, sebaliknya, yang enggak sabar, yang enggak ikhlas, yang enggak rela, maka Allah tinggalkan dia. Jadi makna tadi bahwa di poin ini seorang muslim hidupnya adalah ujian. Maka Al-Quran menggambarkan zinatud dunia, baik itu dunia, baik itu anak, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini kan bukan berarti anak itu enggak baik. Diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, dengan keluarganya. Suami baik, istrinya mengubar aurat. Ujian bagi suaminya. Kalau dia enggak mau menegur, dayus. Saya bahas sebelumnya, siapa itu dayus. Namun suami dah menegur ini, dan mengajarkan istrinya, masih begitu juga. Ini ujian kesabarannya. Nabi Nuh mengajak umatnya bertahun-tahun, yang selamat yang naik kapal hanya 80 orang. Ribuan umat Nabi Nuh ajak naik kapal, ajak kepada Allah, namun yang naik kapal yang selamat dari ribuan itu hanya 80 orang. Artinya bahwa nyokuh yang 80 yang selamat dalam ujian. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, Yegor Sambunglam, silakan yang mau bertanya. Silakan. Yang bangkrut. Terima kasih, Bang. Pertanyaannya adalah, bagaimana maksud dengan orang yang bangkrut dalam beribadah? Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul menjelaskan, at-tadruna manil muflis. Wahai para sahabat, kalian tahu enggak siapa orang-orang yang bangkrut? Yang merugo, menyemekat, buntung, kan buntung. Sahabat jawab,
Al-muflis ya Rasulullah man laisa lahu zahab wala fiddah. Yang muflis itu adalah orang-orang yang tidak memiliki emas, enggak memiliki perak, atau maknanya bahwa orang yang muflis yang enggak punya harta. Namun Rasul menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku ini adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin, seterusnya, yang orang-orang pada hari kiamat membawa kepahalanya, melapor, ya Allah nyo pahala sembahyang lu, ya Allah nyo pahala zakat lu, ya Allah nyo pahala puasa lu, nyo pahala haji lu. Sementara orang ini yakdzibu kita, yadzlimu kita, dia menzalimi yang lain, menipu yang lain, menyakiti yang lain. Nah ujung-ujungnya orang yang pernah dia tipu melapor, ya Allah betul dia orang yang banyak ibadah dia, namun saya sakiti, saya zalimi. Kalau begitu ambil pahala sembahyangnya untuk kamu. Melapor lagi, ya Allah betul dia banyak ibadahnya, namun kata saya curi juga sama dia. Kalau begitu ini pahala puasanya untuk kamu. Ujung-ujungnya habis pahala-pahala dia ini, sementara keburukannya masih banyak. Inilah orang-orang yang muflis yaumal qiyamah. Kalau begitu, dalam hidupnya enggak cukup dengan ibadah. Mesti dua hal dia. Baik ibadahnya, juga bagus muamalahnya. Kenapa muamalah yang enggak bagus ini menyeret ibadah-ibadah tadi untuk orang lain? Termasuk ketika orang berburuk sangka ke yang lainnya, memfitnah yang lainnya, maka pahala-pahala dia ini pindah ke orang yang saya sakiti. Dalam hadis yang sahih juga Rasul menjelaskan, iyyakum wal hasad, jauhilah iri dengki. Makna iri, orang punya rumah dia yang susah, orang punya mobil dia yang susah, orang yang punya anak dia susah, dengki. Nah orang seperti ini ujung akibatnya adalah karena al-hasadu ya'kulu al-hasanat. Iri dengki itu menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita buat, seperti api memakan kayu bakar. Tanyo kahek sembahyang, tanyo kahek tahajud, tanyo kahek puasa. Bukan enggak bagus muamalah ini, maka pahala puasa tadi, sembahyang tadi pindah, hilang pahala-pahala ini. Maka kembali tadi, hidup enggak cukup dengan ibadah, mesti diimbangi dengan muamalahnya. Maka tepat ada kita ini tentang akhlaknya. Bagaimana kita akhlak sesama. Namun ketika kita ini baik ibadahnya, juga baik akhlaknya, bukan berkurang pahalanya, bertambah pahalanya malahan. Kita mengunjungi sahabat aja tetap pahala. Jangan jauh-jauh, tersenyum saja ini. Orang senang kita senyum, itu sudah pahala. Maka ketika orang menengok saudaranya dengan mata pandangan yang benci, orang yang enggak suka, bunyi hadisnya, la yu'minu ahadukum man yara akhahu bi nazara yu'zihi. Banyak hadis menjelaskan tentang ini. La yu'minu ahadukum man yu'minu billahi wa yawmil qiyamah, ini kan banyak hadis. Di ujung-ujungnya ini fal yukrim dhaifahu fal yuhsin fal yakul khairan aw liyasmut. Apa maknanya tadi? Amalan amal ini ada hubungan dengan imannya, ada hubungan dengan hari akhiratnya. Contoh tadi, nggak baik amalnya, hubungannya pahalanya hilang, dipindah tangankan pahalanya. Ini dia korelasi hubungan tadi, man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di awal-awalnya itu, di ujungnya bunyi mungkin ya fal yuhsin jarahu fal yukrim dhaifahu misalnya, fala yu'zi jarahu. Artinya ini ada hubungan dengan keimanan dan hubungan dengan hari akhirat nanti. Di antara kemuliaan yang Rasulullah minta kepada Allah adalah bagi kita ini, kalau dulu umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa seterusnya
Kalau buat kesalahan langsung Allah hukum. Langsung berikan ini hukumannya. Namun Allah minta sama Allah, ya Allah, tolong umatku ini diakhirkan hukumannya. Yu'ajjal. Diakhirkan hukuman orang-orang yang bersalah. Makanya yaumul akhir inilah hari pembalasan. Namun juga ada nanti dosa yang dia hukumannya dipercepat. Enggak hanya di akhirat. Di antaranya yang durhaka ke orang tua. Di antaranya yang berbuat zina. Di antaranya yang membiarkan zina, maksiat dalam rumahnya. Ayu ajal, dikedepankan, dimajukan hukumannya. Bahkan kita pegah laginya karena hadis menjelaskan demikian. Terima kasih banyak Pak untuk laginya. Silakan yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak, Ibu yang Tuhan hormati. Ketika orang memiliki sesuatu, agama meminta untuk berbagi. Dia punya harta, berbagi harta. Dia punya kegembiraan, lahir anak atau cucu. Tengok perintah agama berbagi kebahagiaan, sembelih kambing untuk akikah. Bagi orang-orang yang mampu, memiliki kemampuan, tiap tahun berbagi. Suruh dia kurban, berbagi apa yang dia miliki. Namun ketika orang berbagi, itu nggak hilang sia-sia. Allah pasti balas. Allah pasti balas. Kita sering hafal, bahkan ini ayat ini sering kita baca. Bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan dalam Al-Baqarah 261. Apa kata Allah? Umpama orang-orang yang menafkahkan harta jalan Allah itu diibaratkan sebuah kamasali habbah, sebuah biji, sebuah benih. Benih ini tumbuh. Sambungan ayat anbatat sab'a sanabir. Satu benih itu tumbuh dia 7. Maknanya satu kebaikan yang kita buat Allah balas 7 kali lipat. Terus sambungan ayat lagi ini. Wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Setiap yang 7 tadi timbul lagi dia 100. Kalau begitu setiap kebaikan yang dilakukan ini Allah balas 700 kali lipat. Kalau kita mau hitung-hitungan, sedekah 1000 itu Allah kembalikan 700.000. Kalau mau sedekah 1 juta, itu Allah kembalikan 700 juta. Ini Allah katakan. Janji Allah. Dan bahkan semua ayat lagi nih, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan bahkan Allah melipat gandakan lagi bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka al-tutup, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha kaya. Allah itu lebih dari segala-galanya. Maka ini ada kisah menarik. Ini pada masa Khalifah Bani Umayyah, itu pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Kalau tengok tahunnya dia tahun 97 Hijriah. Kalau Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, berarti ini kisah terjadi Abu Hanifah baru berumur ini 17 tahun. Seorang sahabat yang ketika itu namanya dia Huzaimah bin Bishr. Ini pengusaha sukses, orang kaya raya. Karena dia kaya, dia banyak koneksi. Dia hubungan langsung ke gubernur, ke presiden. Orang kaya, dia banyak korelasi dia. Namun kelebihan Huzaifah ini adalah di mana ada orang minta bantu sama dia, pasti dia bantu. Pasti dia bantu.
Nyo Uzaimah, lu nyo hanapeng ane lahi macok. Sampai akhirnya dia dua perhitungan. Siapa yang minta dia kasih, habis hartanya. Habis hartanya. Orang kaya raya ini, siapa yang minta, habis hartanya dia bagi-bagi. Habis hartanya, Huzaimah nggak mau keluar rumah lagi. Bukan malu sama orang. Dia takut kalau dia keluar jumpa orang minta bantu, apa mau dia kasih? Sudah habis. Maka Huzaimah setelah itu habis hartanya nggak pernah lagi keluar rumah dia. Dia khawatir nanti ada orang minta bantu sama dia dan dia nggak mampu membantu. Sampailah berita ini ke gubernur. Nah, ketika itu nama gubernur adalah ini Ikrimah Al-Fawwad. Istri gubernur ini adik oleh Huzaimah. Maka ini gubernur dia tahu Huzaimah ini orang yang baik, orang yang kaya raya, jatuh miskin karena banyak sedekah-sedekah yang dia diberikan. Maka dia niat mau bantu si Huzaimah ini 4.000 dinar. Namun Ikrimah yang punya hanya 2.000 dia. Dia pejabat, dia ambillah 2.000 lagi dinar ini dari Baitul Mal. Dan malam hari, di tengah malam, dia antarkan sendiri 4.000 dinar oleh Ikrimah ke rumah Huzaimah dengan tutup mukanya. Supaya apa? Huzaimah bin Bishr nggak tahu kalau itu Ikrimah Al-Fawwad. Dia kata pintu rumahnya. Awalnya mau buka Huzaimah. Setelah buka, apa kata Ikrimah? Ya Huzaimah, ini sedikit untuk kamu. Ambillah. Namun Huzaimah nggak melepaskan Ikrimah ini dan pegang kakinya. Apa kata beliau? Saya nggak akan lepaskan kaki kamu sampai engkau menyebutkan siapa kamu. Ikrimah menjawab, saya adalah Jabir Asratul Kiram. Saya ini orang kaya yang bantu orang kaya yang jatuh miskin. Jadi makna bahasa Indonesianya. Ana Jabir Asratul Kiram. Orang kaya yang suka bantu orang kaya juga, tapi yang jatuh miskin. Dilepaskanlah. Namun di kerajaan, istri si Ikrimah, pas tengok sampingnya, suaminya hilang. Dia bangun, dicari. Kemana suaminya Ikrimah? Nggak pulang-pulang, dia tunggu. Sampai pulang suaminya. Suaminya pulang masuk, duduk, dia tanya, dari mana? Kata sang gubernur ini, saya habis keliling menengok kondisi rakyat. Dia menyebutkan bahwa dia bantu Huzaimah. Namun si istri ini tambah curiga. Kalau hanya mengontrol rakyat, kenapa siang-siang aja? Pokoknya mesti malam-malam lagi nyo. Tidak pegang hal dari Pak Dra. Istrinya curiga bahwa Ikrimah ini punya pasangan lain, simpanan lain. Akhirnya gubernur ini untuk menyebabkan fitnah dia katakan, tapi nya kan cukup agak taman tolong lembaga. B na pegang lain. Lun dari rumah Huzaimah. Lun kalan Huzaimah puno adik Ran, abang Ran susah. Maka lu bantu. Tapi dia berbahagia cukup ada mentong. Terus setelah Huzaimah ini punya uang dia beli kuda, dia kembali usaha, bangun lagi, dia bangkit lagi, dan dia jumpai langsung Khalifah Bani Umayyah yang ketujuh namanya Sulaiman bin Abdul Malik tadi. Jumpalah Khalifah dengan Huzaimah. Citalah Huzaimah,
Dia hari ini bisa lagi ini berdagang lagi, berusaha lagi, ada orang yang bantu. Siapa yang bantu? Kata khalifah. Namanya dia Jabir Aswatil Kiram. Orang kaya yang suka membantu orang kaya jatuh miskin. Karena membantu yang lainnya. Kata khalifah ini, ya Huzaimah, cari orang itu. Siapa orang cari orang itu? Kau dapat nanti, saya akan berikan juga dia harta yang berlipat-lipat. Kata khalifah. Dan sekarang ya Huzaimah, karena kamu udah kembali muncul ini, saya buat surat SK sekarang, kamu menjabat gubernur di tempat tinggal kamu itu. Maknanya bahwa ketika Huzaimah pulang dari khalifah, ini di daerah Jazirah, antara sungai Efrat dan Daulaj, sungainya, Dajlah. Jadi pulang Huzaimah bawa SK dia dari presiden, menjabat gubernur di tempat tinggal dia itu. Maka lengserlah tadi gubernur yang bantu dia tadi, Ikrimah Al-Fawad tadi, yang ngejuk pengen bahas Huzaimah, ini dibangku-panjangkan. Sementara Huzaimah yang dia bantu menjadi gubernur. Langkah awal Huzaimah jadi gubernur adalah dia cek keuangan semuanya. Dia cek keuangan, uang Baitul Mal hilang 2000 dinar. Panggillah semua karyawannya, tanya, kemana pergi uang ini? Satu pun nggak tahu. 2000 nya uang Baitul Mal hilang tanpa berita ini. Panggillah akhirnya mantan tadi gubernur Ikrimah Al-Fawad tadi. Kemana uang 2000 dinar ini? Dia nggak jawab juga. Akhirnya dipenjara dia. Yang menjarakan dia adalah Huzaimah, orang yang dia bantu. Sehingga orang marah dia. Masa penjara? Yang nggak tahan adalah istrinya. Istri Al-Fawad tadi. Nyomalin dulu kayak bantu. Macam-macam minum. Akhirnya si perempuan ini nggak sabar lagi. Dia jumpai Huzaimah. Apa kata beliau? Ya Huzaimah, kau tahu nggak? Apa? Kata Huzaimah. Siapa orang yang mengatakan uang rumah ke malam-malam itu? Tahu? Kata siapa? Jabir Aswatil Kiram. Itu namanya. Tahu orangnya enggak? Kata istrinya. Enggak tahu, kata Huzaimah. Orang yang antar uang ke rumah kamu itu adalah yang kamu penjarakan itu. Cepat-cepat Huzaimah, buka pintu penjara. Dan terus yang tadi di penjara itu si Ikrimah Al-Fawad diantarkan ke presiden, ke Sulaiman bin Abdul Malik. Ya Pak Presiden, ternyata Jabir ini orangnya. Ini orangnya. Terus si Huzaimah ceritakan kenapa ini orangnya. Nah, khalifah presiden mengganti uangnya tadi dari 4.000 dinar menjadi 80.000 dinar. Setelah itu kembali Khalifah Sulaiman buat SK lain. Mengangkat lagi Ikrimah Al-Fawad tadi menjadi gubernur di daerah lain, daerah Armenia dan Azerbaijan, yang dekat antara Turki dan Rusia. Mandua menjadi gubernur. Mandua jika kaya Allah. Ini bahwa setiap yang kita keluarkan ini enggak sia-sia. Pasti Allah ganti. Jadi Huzaimah dan Ikrimah Al-Fawad membuktikan uang yang keikhlasan tadi dia berikan kembali berlipat-lipat ganda. Hartanya berlipat ganda, jabatan dapat lagi. Walaupun perlu waktu. Maka kunci ini kesabaran. Bapak, Ibu yang Allah hormati, semoga ini kisah Huzaimah dan juga Ikrimah Al-Fawad memberikan juga inspirasi kita ini. Jangan takut untuk berbagi, jangan pelit untuk terus berbagi ke yang lainnya. Yang punya tenaga berbagi tenaga, yang punya makanan berbagi makanan, yang punya ilmu berbagi ilmu, yang punya harta berbagi harta. Allah akan selalu membalasnya. Mari tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.